Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan lagi cerita legenda Sangkuriang dina bagian anuka tilu. Kemarin sampai Sangkuriang mengalahkan perampok itu, dan sekarang dia ketemu dengan Raja Jin dan berhasil juga dia kalahkan, dan Raja Jin itu berjanji akan menuruti perintah Sangkuriang. Para hadirin yang saya cintai, yang baru gabung jangan lupa di subscribe heula. Subscribe dulu channelnya. Terima kasih yang sudah mendukung. Semoga kita sehat selalu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilancarkan segala urusan kita. Amin ya robbal alamin. Pada suatu ketika dalam petualangannya, ia berkelahi dengan Raja Jin dan mengalahkannya. Raja Jin tersebut sehingga tunduk takluk dan bersedia diperintah apa saja oleh Sangkuriang. Raja Jin berjanji, suatu ketika saya akan membantu Tuan. Bagaimana acaraku memanggilmu? Tanya Sangkuriang. Sebut nama hamba dan hentakan kaki Tuan 3 kali ke bumi, maka hamba akan datang bersama pasukan hamba. Baiklah kalau begitu. Ia terus mengembara hingga pada suatu hari, tanpa disadari kakinya melangkah ke arah selatan. Ia sampai di sebuah dataran landai yang tanahnya subur. Ia berjalan menyusuri sungai berair jernih di tepi hutan. Hingga suatu ketika ia melihat seorang gadis sedang mandi. Hatinya berdebar kencang. Belum pernah ia melihat gadis secantik itu. Ia mempesona. Ia bersembunyi di tempat yang aman. Ditunggunya hingga gadis itu selesai mandi dan mencuci pakaian. Pada suatu saat gadis itu baru saja selesai mencuci pakaian, tiba-tiba seekor ular hitam datang dari arah belakang. Hampir saja gadis itu dipatuknya. Untunglah Sangkuriang waspada. Dari kejauhan ia menyambit ular itu dengan sebutir batu. Seketika kepala ular itu pecah. Si gadis menjerit kaget. Pada saat itulah Sangkuriang menampakkan diri dari persembunyiannya. Begitulah keduanya berkenalan. Sangkuriang mengantarkan gadis itu ke rumahnya yang terletak di tepi hutan. Ketika hari menjelang malam, Sangkuriang mohon diri, namun gadis yang tinggal seorang diri di tepi hutan itu mempersilahkan untuk menginap di atas dangau di luar rumah. Sangkuriang makin tertarik dan jatuh hati pada gadis itu. Walau tinggal seorang diri, tapi gadis itu bisa menjaga diri. Ternyata si gadis juga menaruh hati. Akhirnya Sangkuriang tinggal bersama si gadis untuk waktu beberapa lama. Mereka merencanakan akan menikah. Pada suatu hari ketika mereka sedang bercengkrama, si gadis mencari kutu di kepala Sangkuriang. Tiba-tiba
Si gadis terkejut melihat luka di kepala kekasihnya. Ia menanyakan sebab-sebab terjadinya luka itu. Sang Kuryang menceritakan apa adanya. Luka ini tak mungkin kulupakan, kata Sang Kuryang. Ya, kenapa bisa terluka di kepalamu? Tanya si gadis. Itu bekas pukulan entong oleh ibuku sendiri, kata Sang Kuryang. Dipukul entong? Tanya si gadis dengan gemetar. Ya, ketika aku berumur 7 tahun, sahut Sang Kuryang. Seketika terkejut gadis itu, ia bangkit berdiri. Kalau begitu, kau adalah Sang Kuryang anakku. Anakku sendiri, pekik gadis itu, yang tak lain adalah Dayang Sumbi. Sebagai wanita keturunan bidadari, ia memang tak pernah tua. Wajahnya tetap cantik dan kelihatan tetap awet muda. Tidak mungkin, jangan mencari-cari alasan, kata Sang Kuryang. Dayang Sumbi berusaha meyakinkan Sang Kuryang dengan menceritakan kejadian-kejadian luar biasa di masa kecil Sang Kuryang, namun pemuda itu tetap tidak mau mempercayainya. Kisahmu memang mirip apa yang kualami, kata Sang Kuryang, tapi tidak mungkin. Kau ini ibuku. Ibuku pastilah sudah berusia lanjut dan tidak secantik dirimu. Oh dewa, bagaimana ini bisa terjadi? Keluh Dayang Sumbi. Bagaimanapun kau harus menjadi istriku, tegas Sang Kuryang. Tidak mungkin aku menikahi dengan anakku sendiri, kata Dayang Sumbi. Kau bukan ibuku dan aku bukan anakmu. Sementara kita terlanjur jatuh cinta. Sang Kuryang terus mendesak. Dayang Sumbi tak bisa menolak lagi. Ia berusaha menggagalkan rencana si pemuda dengan suatu muslihat. Ia bersedia menjadi istri Sang Kuryang kalau pemuda itu mampu membuatkan sebuah telaga di puncak gunung. Oh, cuman telaga? Jangan khawatir, akan kubuatkan, jawab Sang Kuryang dengan mantap. Bukan hanya telaga, tapi berikut sebuah perahu besar untuk bulan madu kita. Semua itu harus kau kerjakan dengan tempo semalam saja. Sebelum ayam berkokok, semua harus sudah selesai, kata Dayang Sumbi. Jangan khawatir, demi cintaku padamu, apapun perintahmu akan kuturuti, kata Sang Kuryang. Sang Kuryang menyanggupinya. Dayang Sumbi terkejut. Ia berharap pemuda itu menggagalkan niatnya demi mendengar syarat yang tidak masuk akal itu. Tapi Sang Kuryang malah menyanggupinya. Memang tidak ada masalah dengan Sang Kuryang. Ia segera memanggil jin yang pernah ditaklukkannya. Jin itulah beserta anak buahnya yang bertugas membuat telaga. Sementara Sang Kuryang membuat perahu besar. Dayang Sumbi bisa melihat sendiri bagaimana kayu-kayu besar bertumbangan dan bergerak membendung sungai. Juga ada batu-batu besar yang seolah bergerak sendiri. Itulah kegiatan proyek yang dilakukan oleh para makhluk halus yang diperintah oleh si Raja Jin. Dalam kerisauan hatinya, Dayang Sumbi berdoa, memohon pertolongan dewa. Sementara menjelang tengah malam, semua pekerjaan Sang Kuryang hampir selesai. Namun, pada saat-saat yang kritis, itu dewa mengabulkan doa Dayang Sumbi. Ia diberi ilham agar memukul lesung menumbuk padi.
Begitu lesung dipukul seketika ayam jantan jadi kaget. Mereka berkokok bersahut-sahutan. Para penduduk ikut terbangun dan segera menumbuk padi. Para jin yang membantu sang kuryang mengira hari sudah hampir pagi. Kita harus segera kembali ke alam jin, kata sang raja jin. Benar tuanku, jika tidak tubuh kita akan terbakar oleh sinar matahari, kata anak-anak buah raja jin. Jin-jin pekerja tak berani meneruskan proyek dari sang kuryang. Mereka segera menghilang. Sang kuryang sangat marah mengetahui hal ini. Ia menghampiri Dayang Sumbi dengan wajah beringas. Kau curang, pasti kau menggunakan kekuatan para dewa untuk menggagalkan pekerjaanku. Pemuda sakti ini menendang perahu yang dibuatnya. Ketika telungkup ke bumi, perahu itu berubah menjadi sebuah gunung dan hingga sekarang dinamakan Gunung Tangkuban Perahu. Sesudah itu ia mendekat ke arah Dayang Sumbi. Aku tak peduli apapun yang terjadi, kau harus menjadi istriku. Sang kuryang, sadarlah, kau adalah anakku sendiri, topik Dayang Sumbi sembari berlari menjauh. Sang kuryang datang mengejar. Ke ujung dunia pun aku akan mendapatkanmu, teriak sang kuryang. Wahai para dewa, tolonglah hambamu ini, topik Dayang Sumbi sembari terus berlari cepat. Namun dalam sekejap saja sang kuryang sudah dapat menyusulnya. Sepasang tangan pemuda perkasa itu mencoba memeluk tubuh Dayang Sumbi. Biar blar, tiba-tiba terdengar ledakan dahsyat. Tubuh Dayang Sumbi lenyap tanpa bekas. Sang kuryang berteriak-teriak seperti orang gila. Tubuh Dayang Sumbi hilang tanpa bekas. Sang kuryang berteriak-teriak seperti orang gila. Konon Nyi Dayang Sumbi diselamatkan oleh para dewa. Bagaimanapun para dewa tidak mengizinkan seorang anak mengawini ibunya sendiri. Ia dijadikan ratu makhluk halus di Laut Selatan dan masyarakat mengenalnya sebagai Nyi Roro Kidul. Demikianlah kisah asal mula legenda Gunung Tangkuban Perahu. Terima kasih para hadirin yang setia di channel Sampurasun Dulur. Saya sangat berterima kasih banyak. Semoga para hadirin diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan saudara-saudaraku dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Yang belum subscribe, ditekan dulu tombol subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalam, Sampurasun Dulur dengan Bang Pik. Terima kasih, sampai jumpa.